Keangkringan itu nikmat loh. Saya tuh sering loh keangkringan. Mau pulang nanti paling saya keangkringan lama-lama. Saya tuh sering keangkringan. Cocok. Kak, kasih tip move on kalau lagi males terus putus asa, gambarnya nangis. Oke. Kak, kasih tip move on gampang Mbak. Yang pertama, ketika kita itu males, bunuh males dengan semangat. Jadi setiap buku saya itu Mbak, isinya itu setiap hari, kalau punya buku catatan harian ya, itu tuh pertama kali saya tulis pasti semangat, gede banget. Jadi setiap hari ketika saya itu mau males tuh semangat terus itu. Beneran Mas. Dan itu pun saya terapkan waktu saya mau wisuda S1 dulu, waktu pengen kumlot, pengen cepet lulus, saya tulis di sini semangat IPK 3,5 lebih kan kumlot itu ditulis terus. Jadi kalau minta sesuatu apa-apa tulis semangat dulu, bismillah semangat. Itu wajib. Itu. Yang kedua, ketika itu males adalah lihat kelebihan diri kita itu apa sih. Kadang itu tuh kita nggak tahu kita itu kelebihannya apa. Kalau Mbak Jujuk sekarang kelebihannya ya bukan kelebihan badan ya, kelebihan berbicara gitu. Jadi perlu saya salurkan kemana ketika saya itu banyak ngomong. Bukan gosip ya, tapi banyak ngomongnya untuk positif-positif. Jadi kita itu introspeksi, muhasabah Mbak, berdiam diri dulu, muhasabah selama ini kira-kira saya itu seperti apa, biar nggak males. Oh aku tuh orangnya kayak gini-gini kelebihannya, maka kelebihannya itu adalah disalurkan. Yang ketiga adalah cari sahabat yang lebih tua, yang bisa menyemangati kalian sesuai dengan bakat minat kalian. Itu yang sesuai kalian tuh apa toh, bakatnya minatnya apa, dia nanti akan support. Jadi ketika mau males ada nutrisi datang. Dan yang keempat adalah membaca referensi-referensi yang kalian sukai, yang bermanfaat, tapi bukan yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat. Lalu ke suatu tempat, misal lagi males, jenuh itu iya, males itu kadang menghampiri. Biar tidak putus asa, pergi suatu tempat, ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat, bahkan ke angkringan. Keangkringan itu nikmat loh. Saya tuh sering loh keangkringan. Mau pulang nanti paling saya keangkringan lama-lama. Saya tuh sering keangkringan. Cocok leh. Karena apa? Ternyata Mbak, nek misalnya iki kan malesnya itu males sendiri atau males organisasi. Dua hal ya. Kalau itu males neng organisasi, itu nanti nek rapat yo neng kantor terus. Jadi men ki rapat ini ngangkringan wotisan ngendi gitu. Itu membuat semangat. Lah nek iki malesnya diri sendiri, gak bisa move on lho. Kowe iki PW ning kamar terus ya Mbak, aku ki misalkan. Kowe iki piye kudu men? Ya tadi kita harus membuka ide-ide cemerlang. Kita harus berkarya semampu kita selagi kita itu masih hidup. Kira-kira berkarya ngopo to aku ki? Wah aku tak nggawe desain, wong hobiku ki kelebihanku desain, terus saya sharekan dan sebagainya. Oh hobiku ki masak, ya wes masak. Yang kira-kira hobi kita itu tersalurkan, pokoknya berkarya terus. Dan nek masak ya ora dimakan dhewe, dikasihkan orang lain, itu wes seneng kok. Udah menghilangkan males kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita sedang malas, kita adalah ingat sama Allah. Entah itu sholat, entah itu wudhu, entah itu berdoa, atau itu membaca Al-Quran. Ini yang paling sangat manjur adalah ingat sama Allah, bersyukur sama Allah masih diberikan hidup. Nanti tak malesnya hilang. Jadi ketika ini males menghampiri, biar nggak putus asa, sedih, ini move on-nya itu putus cinta atau apa kan beda-beda kan ya. Jadi saya bingung, ini tuh nggak khusus gitu. Kalau khusus saya akan, jadi kayak dokter ngasih obat aku salah gitu. Kalau nggak khusus move on-nya itu karena apa? Kan beda-beda tuh seseorang itu. Karena ini putus asanya itu putus asa, boleh tahu nggak ini siapa?
putus asa apa? Nggak mau tahu, nggak boleh tahu. Saya soalnya takut ngasih resep gitu, takut salah obat. Ini siapa? Maksudnya Kak Judi itu malesnya putus asa itu karena oh ya siap. Oke, baru pertama kali ini. Keren ini kreatif. Itu yang biasanya siapa tanya ini. Nah, ini kreatif. Ide kreatif ini. Top Marco top. Oke. Ini ya. Pokoknya intinya yang paling utama adalah tip biar bisa move on itu adalah dekati sama Allah yang ngasih kita hidup, yang memberikan kita itu diciptakan gitu. Dan ingat kita itu kita urip ki ngopo to ya Allah, kok aku males koyo ngene. Ya titik jenuh itu pasti menghampiri, betul. Tetapi saat itu langsung lari kembali sama Allah. Ya Allah, pokoknya berikan aku alasan-alasan yang membuat putus asa tadi disampaikan sama Allah. Jangan pelit minta sama Allah. Ya Allah, aku kayak gini-gini, sampaikan sama Allah. Insya Allah nanti plong. Beneran. Apalagi lagi langsung sujud bisa nangis, ya Allah. Kemarin saya mau kayak wisuda itu ya, rasanya males banget garap S2 itu dari 2015, bayangkan. Udah penelitian dan tidak dikerjakan yang S2 ini. Terus barang siapa besok nggak lulus gitu, bisa disuruh mengundurkan diri dari kampus. Akhirnya 2 malam jadi, Mbak. Beneran itu, karena kan penelitiannya kan udah 2015 tuh. Dan besok ini kalau kamu nggak yudisium nggak pendadaran, itu saya bisa suruh mengundurkan diri dari kampus. Akhirnya 2 malam saya mengerjakan. Ini ya cari moodnya itu nggak mudah, cari mood kayak gini itu. Nah akhirnya ya menangis karena Allah, ya Allah. Dan ternyata walaupun itu beasiswa ya, karena ini lama saya berhenti dulu ibu ibu saya pulang di suatu hari sakit bukan kanker, infeksi payudara, dan saya berhenti dulu, terus jadi lama. Akhirnya saya ada beberapa tanggungan bayar kuliah 13,5 juta. Dari mana uang? Tiba-tiba pembimbing saya WA, Mbak Ju, coba cek rekening Anda, sudah saya transfer 5 juta. Mbak Ju, ini Bu, ini. Ya udah, yang 10 juta nanti saya transfer. Itu karena siapa? Karena Allah. Apa ini? Wes, iklan. Oh, baterai habis. Top, iklan lewat. Oke, iklannya lewat. Gitu ya. Ya ini, pokoknya itu dekati Allah dulu. Kalau lagi males gitu, Allah bukan yang lain-lain. Masalah nanti kamu curhat dengan teman, tapi kalau curhat dengan teman juga hati-hati. Sekarang sahabat, belum tentu besok bisa jadi musuh. Maka kalau kita cerita dengan orang lain, hati-hati. Lebih penting, lebih utama adalah cerita sama Allah. Walaupun itu suami istri yo, pokoknya tetap cerita yang pertama itu sama Allah. Lagi males tadi, minta sama Allah, diberikan semangat, diberikan kekuatan. Lalu tulislah kata motivasi atau targetan yang akan saya lakukan untuk membahagiakan orang banyak itu apa? Ditulis. Oh, tahun 2019 saya ingin kayak gini. Ya saya juga 2019 saya lulus beneran. Hal-hal itu saya tulis. Saya target tahun 2020 ingin melahirkan buku gitu. Arah perjuangan judulnya. Yang insya Allah itu 2020. Sekarang baru merangkak, baru kerangka dan untuk isi beberapa isi. Itu. Gitu ya, yang tadi bertanya, soalnya ini tidak fokus ke move on apa gitu, takutnya salah.